Hey yo yo para pemuda-pemudi Indonesia yang menduduki bumi Nusantara, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, channel Opini Topik Kerucut, di mana channel ini membahas hal-hal yang menjadi teori, konspirasi, misteri tanpa terasi. Hey yo guys, apa kabar semua? Kali ini kita akan membahas satu makhluk mitologi yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Sumatera Utara. Guys, tapi tenang dulu, ini bukan soal kuntilanak, pocong, genderuwo, babi ngepet atau lain sebagainya. Ini lebih kepada satu makhluk yang mungkin lu belum kenal, tapi keberadaannya itu atau isunya itu udah dari dulu banget udah ada di Sumatera Utara. Makhluk ini itu ternyata guys mirip-mirip Slenderman gitu. Tahu kan Slenderman? Makhluk fiksi yang ada di film-film barat. Nah, jadi nama makhluk ini adalah Begu Ganjang. Begu Ganjang adalah satu makhluk mitologi yang pertama kali dicuatkan atau keberadaannya diberitakan itu di daerah Sumatera Utara, tepatnya berasal dari suku Batak Toba, di mana penamanya sendiri berasal dari bahasa Batak Toba yang artinya begu itu hantu dan ganjang itu panjang. Hantu ini kabarnya adalah semacam pesuruh gitu guys, tapi jangan lu kira ini dia pesuruh untuk benerin genteng, nyuci baju, atau nganterin anak sekolah. Enggak ya guys ya, hantu ini punya wibawa sedikit katanya, jadi bukan disuruh-suruh soal kayak gitu. Nah, pesuruh yang dimaksud adalah, kalian ngerti kan soal ilmu santet dan ilmu tenung, di mana ilmu ini digunakan untuk menyakiti atau bahkan sampai membunuh lawan-lawan dari si empunya ilmu ini. Jadi hantu Begu Ganjang ini keberadaannya tuh mirip-mirip seperti ilmu tenung gitu guys, tapi dia berupa benar-benar berupa hantu, berupa sosok yang akan membunuh lawan dari si tuannya ini gitu. Jadi dia akan membunuh langsung gitu guys. Menurut sumber-sumber yang udah gua denger, jadi si hantu Begu Ganjang ini cara ngebunuhnya gini guys. Biasanya akan terjadi hujan gerimis dulu. Lamun cek orang Sunda mah hujan ngereyeh gitu nya. Jadi hujan yang awet gitu kan, hujan yang awet gitu. Nanti datanglah ini di tengah malam gitu, sosok Begu Ganjang ini ke rumahnya dan dia akan ngetok tuh. Gitu guys, jadi dia ngetok dan nggak tahu kenapa ya, misalkan di satu rumah itu di satu korban yang dituju kan satu orang, misalkan korbannya lagi tidur gitu kan, dan yang 3 orang mungkin masih bangun gitu ya guys ya. Nah, ketika dia ketok pintu, nggak tahu kenapa nanti yang denger adalah si korban yang dituju. Meskipun dia lagi tidur, korban itu akan bangun dan akan membukakan pintu gitu guys. Nah, ketika si korban membukakan pintu guys, dia akan melihat sosok tinggi kurus gitu kan. Nah, refleksnya orang ketika melihat orang yang lebih tinggi itu kan otomatis kepalanya akan dongak ke atas, ya kan. Nah, si hantu Begu Ganjang ini guys, kabarnya kalau kita lihatin dia ke atas, maka hantu ini akan semakin tinggi sehingga leher kita itu benar-benar dongak dan bisa digenggam sama si hantu Begu Ganjang ini, artinya dicekek gitu loh, sampai leher kita tuh benar-benar udah siap dicekek gitu. Baru ketika dongak dicekek, dan si korbannya ini itu akan jatuh dan gak langsung mati juga guys. Jadi si korbannya ini tuh akan jatuh dan sakit gitu loh. Jadi mungkin lagi dicekek dia jatuh, orang rumahnya mungkin ngelihat bawa ke rumah, terus akan sakit dan berujung pada kematian guys. Tapi kabarnya juga nih guys, bahwa si hantu Begu Ganjang ini memiliki pantangan guys. Apakah pantangan itu? Ternyata pantangannya adalah sapu guys, terutama sapu lidi gitu kan. Makanya itu kalau kita berpergian ke Sumatera Utara, tepatnya di suku Batak Toba, maka di rumah-rumahnya itu sebagian besar mereka akan menaruh sapu terbalik guys katanya. Jadi kalau di kampung-kampung suku Batak Toba itu akan ada sapu terbalik di samping pintu atau dekat pintu gitu guys. Tujuannya adalah untuk menangkal dari kedatangan si hantu Begu Ganjang itu. Tapi kalau hantu Begu Ganjangnya tetap nekat, maka si sapu itu bisa digunakan guys untuk menyabet kakinya. Jadi gini guys, misalkan lo lagi tengah malam, hujannya awet gitu, hujan gerimis awet, diketok-ketok pintu dan orangnya nggak nyaut. Begitu lu buka pintu, lu ngelihat di depan lu ada sosok tinggi kurus gitu kan,
yang nggak kelihatan mukanya, artinya lu makin tinggi makin lihat makin tinggi gitu kan. Nah, lu bisa ambil sapu lidi itu, sapu terutama sapu lidi katanya, sapu ijuk bisa katanya. Nah, lu bisa ambil sapu itu dan sabet aja kakinya katanya. Maka guys, si hantu bego ganjang ini dia akan menangis dan pulang kepada tuannya. Jadi sesederhana itu juga ternyata untuk menghindar dari kematian ya. Pertanyaannya guys, kenapa hantu seseram ini dan sejangkung itu gitu kan harus takut sama sapu lidi gitu kan? Agak nggak masuk akal ya gitu kan. Lu udah serem-serem lu takut sama sapu lidi gitu kan. Sebenarnya aneh gitu, tapi ya itulah mitos gitu. Bahkan Dracula pun yang giginya taring takut sama bawang putih gitu kan. Kuntilanak takut sama jarum jarum pentul ya, dan katanya peniti gitu kan. Ini kok setan serem-serem, hantu nakut-nakutin, sama hal-hal yang sepele kayak begitu kalian harus takut. Nah guys, menurut sumber bahwa hantu begu ganjang ini adalah hantu yang dibangkitkan oleh seorang dukun sakti dari bayi yang baru lahir guys. Jadi kalau ada bayi yang baru lahir itu katanya dukun sakti akan ambil mayatnya dan nggak tahu dijampein gimana, pokoknya dibangkitkannya si roh dari si mayat bayi ini dan akan dijadikan pesuruh guys. Nah, dari sumber-sumber ini mengatakan bahwa awalnya dukun sakti ini memperkerjakan si bayi ini, hantu bayi ini, si begu ganjang ini untuk menjaga perkebunan guys. Tapi lama-kelamaan seiring bertambahnya kebutuhan dan kompleksitas hidup, maka si dukun ini mempekerjakan bayi ini, si begu ganjang ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat, pekerjaan yang tambahan yang lebih banyak gitu guys. Masalahnya guys, pertama kalau di dunia perhantuan ada tokoh mirip Kak Seto, gue yakin si dukun ini udah ditangkap guys karena memperkerjakan anak di bawah umur, apalagi masih bayi. Dan yang kedua guys, ini si hantunya awalnya memang tujuannya baik untuk jaga sawah, tapi lama kelamaan kok jadi kayak disuruh macam-macam, disuruh melakukan hal-hal yang orang dewasa lakukan atau hal-hal yang hantu dewasa lakukan, yaitu membunuh. Nah ini si begu ganjangnya ini kok mau aja gitu disuruh-suruh. Gue kadang-kadang gue mikir, emang dia digaji berapa sih kok sampai mau disuruh kayak gini? Tapi ya udahlah guys, daripada gue semakin ngawur, begitu aja infonya ya. Bagaimana nih menurut kalian? Cukup menyeramkan atau membingungkan? Membingungkan. Dan yang terpenting sekarang klik tombol subscribe dan like-nya ya guys ya, untuk channel ini semakin berkembang. Terima kasih semuanya, dadah.